Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Misha Gabriel Tengestu dengan NIM 25111111220026. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai anatomi regiofacialis. Kemudian, baik, kita lanjut. Untuk apa saja yang akan kita bahas, yaitu ada tulang, otot, pembuluh darah, dan juga nervus. Kemudian untuk tulang, ini dibagi menjadi banyak bagian. Yang pertama ada os maxilla, os zygomatikum, os nasale, os lacrimale, os palatinum, os concha nasalis inferior, os mandibula, dan os vomer. Kita langsung masuk ke gambarnya aja. Oke, jadi sebelumnya kranium atau kepala kita ini itu merupakan kerangka tulang kepala yang berfungsi untuk melindungi otak, membentuk wajah, serta menjadi tempat pelekatan berbagai otot. Secara umum, kranium itu dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu neurokranium dan viscerokranium. Neurokranium adalah bagian kranium yang membentuk rongga tengkorak atau kavitas kranii dan berfungsi utama untuk melindungi otak beserta struktur pendukungnya. Tulang-tulang neurokranium itu membentuk kubah dan dasar tengkorak. Dan kemudian viscerokranium adalah bagian kranium yang membentuk kerangka wajah. Tulang-tulang ini berperan dalam pembentukan rongga mulut, rongga hidung, orbita, serta berfungsi dalam pengunyahan, pernapasan, dan ekspresi wajah. Oke, baik. Yang pertama itu ada os maxilla. Itu ada di sebelah sini. Kemudian os maxilla ini merupakan tulang berpasangan yang membentuk rahang atas. Fungsi utamanya adalah sebagai penyangga gigi atas, pembentuk palatum durum atau langit-langit keras, lantai orbita, serta dinding lateral rongga hidung. Nah, di dalam os maxilla ini terdapat sinus maxillaris, yang merupakan salah satu sinus paranasalis terbesar. Tambahan, pada os maxilla itu ada processus alveolaris maxillae. Processus alveolaris maxillae ini adalah bagian dari os maxilla yang berfungsi untuk membentuk alveoli dentalis, yaitu soket tempat tertanamnya gigi rahang atas atau dentes maxillaris. Itu yang di sebelah sini yang bergerigi di atas gigi itu. Kemudian kita lanjut ke os zygomatikum. Os zygomatikum adalah tulang yang membentuk tulang pipi. Tulang ini berperan dalam pembentukan dinding lateral dan lantai orbita, serta berkontribusi pada arcus zygomaticus atau lengkung pipi yang menjadi tempat pelekatan otot pengunyahan. Untuk tulang pipi itu ada di sebelah sini. Lanjut ada os nasale. Os nasale merupakan tulang kecil berpasangan yang membentuk pangkal hidung. Tulang ini memberi bentuk dan penopang pada bagian atas hidung, serta menjadi tempat pelekatan tulang rawan hidung. Untuk os nasal ada di tengah sini. Lanjut ada os lacrimale. Os lacrimale adalah tulang paling kecil di wajah, terletak di bagian medial orbita. Fungsi pentingnya adalah membentuk fossa saki lacrimalis, yaitu tempat kantung lakrimal yang berperan dalam pengaliran air mata ke rongga hidung. Untuk os lacrimale itu posisinya di sini, di dalam rongga mata. Ya, lanjut ke os palatinum. Os palatinum merupakan tulang berpasangan yang membentuk bagian posterior palatum durum. Selain itu, tulang ini juga berkontribusi dalam pembentukan dinding rongga hidung dan lantai orbita. Untuk gambarnya nggak terlihat ya di gambar ini. Untuk os palatinum itu ada di dalam rongga mulut pokoknya. Jadi kayak langit-langitnya rongga mulut kita. Next itu ada os concha nasalis inferior. Concha nasalis inferior adalah tulang mandiri yang bukan bagian dari os ethmoid yang terletak di dinding lateral rongga hidung.
Fungsinya adalah memperluas permukaan mukosa hidung sehingga membantu melembabkan, dan menyaring udara yang masuk. Untuk posisi congca nasalis inferior itu ada di sini, dalam rongga hidung kita, yang bawah sini. Oke. Dan kemudian ada os mandibula. Mandibula adalah tulang wajah terbesar dan terkuat, serta satu-satunya tulang wajah yang dapat bergerak. Tulang ini membentuk rahang bawah, jadi tempat gigi bawah, dan berperan penting dalam pengunyahan, berbicara, dan ekspresi wajah. Mandibula berartikulasi dengan os temporale melalui articulatio temporomandibularis atau TMJ. Ini ya, rahang bawah. Dan yang terakhir ada os vomer. Os vomer adalah tulang pipih yang membentuk bagian posterior dan inferior septum nasi. Fungsinya adalah memisahkan rongga hidung kanan dan kiri, sehingga membantu aliran udara yang lebih teratur saat bernafas. Dan untuk posisi os vomer itu sendiri ada di sebelah sini, di tengah-tengah sini. Oke, itu saja untuk tulang di regio facialis wajah kita. Sekarang kita masuk ke otot. Oke, jadi yang pertama itu ada musculus occipitofrontalis, musculus orbicularis oculi, musculus corrugator supercilii, musculus procerus, musculus nasalis, musculus levator labii superioris olecunasi, musculus levator labii superioris, musculus levator angulioris, musculus zygomaticus major, musculus zygomaticus minor, musculus risorius, musculus orbicularis oris, musculus buccinator, musculus depressor angulioris, musculus depressor labii inferioris, dan musculus mentalis. Oke, baik, kita masuk. Oke, jadi musculi faciae adalah kelompok otot yang terletak di regio facialis. Umumnya melekat dari tulang ke kulit dan berfungsi menghasilkan ekspresi wajah. Jadi yang pertama tadi ada musculus occipitofrontalis. Posisinya itu membentang dari os occipitale, yaitu berada di belakang kepala kita yang sebelah sini, sampai kulit dahi dan alis. Jadi membentang dari belakang ke depan. Nah, fungsinya itu untuk mengangkat alis dan mengerutkan dahi, menghasilkan ekspresi terkejut atau heran. Kemudian ada musculus orbicularis oculi. Untuk posisinya itu mengelilingi orbita mata, berarti yang di sebelah sini. Untuk fungsinya itu musculus orbicularis oculi ini dibagi menjadi dua pars. Yang pertama ada pars palpebralis, yaitu berfungsi untuk menutup kelopak mata secara halus, misalnya saat berkedip. Dan yang kedua ada pars orbitalis, itu menutup kelopak mata secara kuat. Untuk posisinya, pars palpebralis itu berada di kelopak mata, dan pars orbitalis itu mengelilingi kelopak mata. Lanjut, kita ada musculus corrugator supercilii. Posisinya terletak di bagian medial alis, di bawah musculus frontalis. Berarti yang sebelah sini. Fungsinya itu untuk menarik alis ke medial dan ke bawah, menghasilkan ekspresi cemberut atau marah. Kemudian kita ada musculus procerus. Untuk musculus procerus sendiri itu berada di pangkal hidung, di antara kedua alis. Seperti ini. Fungsinya itu untuk menarik sudut medial alis ke bawah dan membentuk kerutan transversal atau lurus horizontal di pangkal hidung. Selanjutnya ada musculus nasalis. Posisinya menutupi bagian dorsum dan sayap hidung, berfungsi dibagi dua lagi. Yang pertama ada pars alaris, yang berfungsi untuk membuka nares atau lubang hidung.
Yang kedua ada pars transversa, berfungsi untuk menekan apertura nasi. Kemudian kita lanjutkan ke musculus levator labii superioris alveolasi. Posisinya itu dari maksila berjalan di sisi hidung menuju bibir atas dan nasi. Fungsinya itu untuk mengangkat bibir atas dan membuka nares lubang hidung. Jadi untuk musculus levator labii superioris alveolasi ini sendiri posisinya di sebelah sini, tepat di sebelah hidung kita. Kemudian ada musculus levator labii superioris. Untuk posisinya itu di sisi lateral hidung menuju bibir atas. Fungsinya untuk mengangkat labium superius atau bibir atas dan membentuk sulcus nasolabialis. Untuk musculus levator labii superius ini posisinya di sini. Di bawahnya musculus levator labii superioris alveolasi. Kemudian kita ada musculus levator anguli oris. Posisinya dari maksila menuju sudut mulut atau angulus oris. Untuk di gambar ini tidak terlalu kelihatan ya, tapi ada kecil di sini. Jadi dari maksila menuju ke sudut mulut di belakang sini. Jadi lurus ke bawah. Nah, fungsinya itu mengangkat sudut mulut, berperan dalam ekspresi tersenyum. Kemudian kita lanjutkan ke musculus zygomatikus mayor. Posisinya dari os zygomatikum ke sudut mulut. Berarti di sini. Fungsinya itu menarik angulus oris ke atas dan lateral. Ini merupakan otot utama saat kita tersenyum. Kemudian kita ke musculus zygomatikus minor. Musculus zygomatikus minor ini terletak tepat di atasnya musculus zygomatikus mayor. Berarti yang di sebelah sini. Fungsinya itu mengangkat labium superius, membantu ekspresi tersenyum. Kemudian kita masuk ke musculus risorius. Untuk posisi itu dari fasia pipi menuju ke sudut mulut. Berarti yang ini. Fungsinya itu menutup bibir dan memprotrusikan bibir seperti mencium. Musculus buccinator. Untuk posisinya berada di dinding pipi, di antara maksila dan mandibula. Fungsinya itu untuk menekan pipi ke gigi saat mengunyah, meminum, dan menghisap. Untuk musculus buccinator sendiri itu di otot yang ini. Kemudian kita masuk ke musculus depressor anguli oris. Untuk posisinya itu dari mandibula ke sudut mulut. Fungsinya itu menarik sudut mulut ke bawah, menimbulkan ekspresi sedih. Ini, otot yang ini. Kemudian kita ke musculus depressor labii inferioris. Posisinya itu dari mandibula menuju ke bibir bawah. Fungsinya untuk menurunkan bibir bawah. Ini, otot yang sebelah sini. Dan yang terakhir, kita ada musculus mentalis. Untuk posisinya sendiri itu berada di dagu atau regiomentalis, berasal dari mandibula. Oke, foto yang ini aja. Fungsinya itu arteri utama, mohon maaf, fungsinya itu mengangkat dan memprotrusikan bibir bawah.
Muskulinya yang di sebelah sini. Oke, untuk otot sudah selesai, kita berpindah ke pembuluh darah. Jadi pembuluh darah di wajah kita dibagi menjadi dua, ada arteri dan juga vena. Untuk arteri ada arteri facialis, arteri angularis, arteri lateralis nasi, arteri labialis superior, arteri labialis inferior. Dan untuk vena ada vena angularis, vena labial superior, vena labialis inferior, vena facialis, vena transversa faciae. Oke, kita langsung saja masuk. Jadi yang pertama-tama kita membahas tentang arteri. Jadi yang pertama itu ada arteri facialis, itu yang sebelah sini. Posisinya itu terletak di bagian di permukaan wajah setelah melintas tepi mandibula, naik menuju sudut medial mata. Berarti dari bawah sini ke atas. Fungsinya itu merupakan arteri utama wajah yang menyuplai darah ke pipi, bibir, dan hidung. Kemudian ada arteri angularis. Untuk posisinya terletak di sudut medial mata, merupakan cabang terminal arteri facialis. Oke, di sebelah sini. Fungsinya menyuplai darah ke daerah sudut mata dan pangkal hidung. Kemudian lanjut ke arteri lateralis nasi. Posisinya berjalan di sisi lateral hidung, cabang dari arteri facialis. Berarti yang di sebelah sini. Fungsinya itu menyuplai darah ke sayap hidung. Kemudian ada arteri labialis superior, posisinya terletak di bibir atas, cabang arteri facialis. Di atas sini. Untuk fungsinya juga untuk menyuplai darah ke labium superius. Dan yang terakhir ada arteria labialis inferior. Untuk posisinya terletak di bibir bawah, cabang arteri facialis. Fungsinya menyuplai darah ke labium inferius. Di sebelah sini. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembuluh darah di regio wajah kita tuh, ada arteri induk. Namanya arteri karotis eksterna. Itu merupakan sumber dari darah yang masuk ke regio facialis kita. Dan juga ada arteri maxillaris dan arteri temporalis superficialis yang merupakan cabang besar yang menyuplai wajah secara tidak langsung. Untuk posisinya itu yang pertama itu arteri maxillaris itu di sini. Dan untuk arteri temporalis superficialis itu di atas ini. Untuk arteri sudah selesai, kita lanjut ke vena. Yang pertama, vena angularis. Untuk posisinya terletak di sudut medial mata. Fungsinya mengalirkan darah dari sudut mata dan pangkal hidung ke vena facialis. Seperti yang sebelah sini. Kemudian kita ada vena labialis superior. Untuk posisinya mengikuti bibir atas. Fungsinya mengalirkan darah dari labium superius ke vena facialis. Yang di atas ini. Kemudian ada vena labialis inferior. Posisinya terletak di bibir bawah. Fungsinya mengalirkan darah dari labium inferius ke vena facialis. Oh, di bawah sini. Kemudian kita ada vena facialis.
Untuk posisinya itu berjalan vertikal di wajah dari sudut medial mata ke bawah. Fungsinya, vena utama wajah yang mengumpulkan darah dari regio facialis. Di arahnya dari atas sini ke bawah. Kemudian kita ada vena transversa faciae. Posisinya berjalan horizontal di pipi, di bawah arcus sigmoticus. Fungsinya mengalirkan darah dari pipi ke vena facialis. Untuk di gambarnya yang ini ya. Sama seperti arteri tadi, vena jugularis ini juga terdapat tempat untuk bermuaranya vena facialis. Untuk namanya sendiri itu vena jugularis interna. Tapi vena jugularis interna ini bukan merupakan vena wajah, dikarenakan vena jugularis interna ini merupakan vena dari leher. Oke, untuk pembuluh darah di regio facialis sudah selesai. Sekarang kita masuk ke nervus. Untuk nervus itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu nervus facialis dan nervus trigeminus. Yang pertama, nervus facialis yang berfungsi untuk motorik otot wajah. Untuk bagian-bagiannya itu terdapat ramus temporalis, ramus zygomaticus, ramus buccalis, ramus marginalis mandibulae, dan ramus coli. Oh ya, dan juga untuk fungsi dari masing-masing nervusnya, yang pertama, ramus temporalis itu menginervasi otot dahi dan sekitar alis. Untuk ramus zygomaticus itu menginervasi otot sekitar mata. Ramus buccalis menginervasi otot pipi dan bibir atas. Ramus marginalis mandibula itu menginervasi otot bibir bawah dan dagu. Dan yang terakhir, ramus coli menginervasi otot leher bagian atas atau platisma. Bisa dilihat dari gambarnya ya, posisi-posisinya. Untuk ramus temporal itu ada di atas sini, ramus zygomaticus di tengah, ramus buccalis di bawahnya ramus zygomaticus, ramus marginalis mandibula itu di bawahnya lagi, dan yang terakhir ada ramus coli. Dan juga ini ada nervus facialisnya. Oke, sekarang ke nervus trigeminus. Nervus trigeminus ini merupakan nervus sensorik utama wajah. Di regio facialis, persarafannya dibagi melalui 3 cabang besar, yaitu 51, 52, dan 53. Oke, yang pertama itu 51 atau nervus ophthalmicus. Itu dibagi lagi menjadi cabang-cabang, yaitu ada nervus supraorbitalis, nervus supratrochlearis, dan nervus infratrochlearis. Kemudian 52 atau nervus maxillaris dibagi juga menjadi cabang-cabang penting, yaitu nervus infraorbitalis, nervus zygomaticofacialis, nervus zygomaticotemporalis. Dan yang terakhir yaitu 53, yaitu nervus mandibularis, itu dibagi juga menjadi nervus buccalis, nervus mentalis, dan nervus auriculotemporalis. Oke, bisa dilihat dari gambarnya. Untuk posisi nervus trigeminus ada di sini. Dan untuk nervus 51 ada di atas sini. Nervus 52 di tengah. Dan nervus 53 ada di bawah sini. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan terima kasih.